kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu 100 menit. Adalah perbandingan rata-rata, ya, uji perbandingan rata-rata yang independen maupun yang correlated atau paired. Ya, jadi sebelum kita memulai, mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan adalah ini prosedur statistik yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah salah satu yang paling sering dipakai, ya, yang paling sering dipakai pada penulisan skripsi. Ya, jadi besok kan kamu ini kan semester 5 ya, nanti semester 6 kan mengajukan apa tema skripsi, kemudian mengerjakan skripsi. Nah, umumnya di level itu kita akan melakukan analisis data statistik untuk penelitian yang dilakukan. Nah, paling sering itu menggunakan t-test maupun ANAVA, ya, yang akan kita bahas dalam beberapa perkuliahan ke depan. Nah, karena ini paling sering dipakai, jadi harapan saya Anda paham, ya. Kalau Anda paham, insya Allah tidak perlu terlalu bingung untuk nanti penggunaannya. Oke. Nah, ini di layar itu ada gambar foto seseorang, dia adalah nama aslinya William Silly Gosset. Ya. Dia itu adalah seorang pegawai di pabrik bir, tapi dia statistician atau ahli statistik. Bekerja sebagai quality assurance kalau saya nggak salah. Nah, ya karena kemampuan statistiknya itu maka dia bisa menjamin mutu dari produk bir yang ada di pabriknya dia itu untuk selalu baik. Nah, tapi karena dia statistician, jadi dia juga harus, bukan harus ya, tapi dia kerap menerbitkan hasil penelitiannya atau hasil tulisannya ke jurnal-jurnal. Nah, karena dia kemungkinan menggunakan data-data yang itu dia ambil dari pekerjaannya dia di pabrik bir, atau mungkin dia juga harus menutup jati dirinya karena dia sebagai seorang penjaminan mutu di sebuah perusahaan, maka kalau menulis jurnal itu dia tidak menggunakan nama aslinya William Silly Gosset, tidak, tapi menggunakan nama student. Nah, teori statistik yang dia ajukan terkait dengan perbandingan mean ini, rumusnya yang dia buat, kemudian dia sebut sebagai student karena dia ini kan namanya dia nama penanya itu student, jadi dan ujinya disebut uji T karena nanti yang dihitung adalah T, maka dia sebut sebagai student t-test. Ya. Nah, ini juga kemudian gambarnya di sebelah kiri, ini ada gambar kurva yang bentuknya mengikuti kaidah kurva normal, ya kan? Kemarin kalian sudah belajar tentang kurva normal. Nah, ini menunjukkan bahwa analisis yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah analisis yang bisa dilakukan pada data-data yang terdistribusi normal. Ya, kalau kalian nanti sudah penelitian, kemudian dapat kumpulan data, diuji normalitas datanya, dan ternyata datanya itu berdistribusi normal, maka kalau itu analisisnya akan membandingkan dua mean, tentu bisa menggunakan t-test. Ya. Nah, analisis ini tadi yang kita lakukan pada data yang berdistribusi normal,
itu kita kenal dengan nama analisis parametrik. Jadi student t-test di sini, t-test baik itu nanti independent maupun correlated, itu adalah analisis statistika parametrik. Ya, kenapa disebut parametrik? Karena kita bisa mengandalkan, dalam tanda kutip ya, kita bisa mengandalkan parameter-parameter tertentu ya, seperti mean ya, kemudian standar deviasi, variansi yang kemarin kita bahas di kuliah-kuliah pertama, itu bisa diandalkan pada data-data yang terdistribusi normal, maka disebut parametrik. Tapi kalau nanti tidak terdistribusi normal datanya, tidak mengikuti kurva normal ini, maka kita tidak bisa menggunakan analisis-analisis yang parametrik. Kita harus menggunakan analisis yang disebut non parametrik. Ya, nanti untuk pembahasan ini akan ada lagi lebih detail ke belakang dengan Dokter Papam atau Dokter Divyo Pramono. Insya Allah akan lebih jelas. Tapi sekarang fokus kita ada di tes ini. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin diulang atau ada yang ingin didiskusikan, langsung on mic aja ya, Dek ya. Apa namanya? Jangan, nggak usah nunggu di belakang. Oke. Tujuan instruksional khususnya adalah mahasiswa memahami pengertian, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengujian hipotesis dengan perbandingan 2 min. Kemudian dari data yang diberikan, mahasiswa mampu melakukan independent test dan mengambil kesimpulan yang benar. Ini bagian pertama, independent test. Jadi di situ ada mahasiswa mampu melakukan independent test. Nanti supaya Anda nggak ngantuk, itu tadi saya bilang kita akan ada sedikit latihan. Oke. Nah, ini uji T atau t-test ini adalah termasuk dalam model analisis komparatif. Komparatif itu artinya perbandingan ya. Jadi nanti dalam Anda membuat penelitian atau melakukan penelitian itu Anda bisa saja membandingkan ya antara kelompok-kelompok. Itu namanya membandingkan, itu namanya ya komparatif. Terus Anda juga bisa melakukan studi korelatif, menghubungkan antara variabel A dan variabel B, itu namanya korelatif. Ya. Atau ada juga nanti analisis regresi, ya. Melihat pengaruh sejauh mana impact dari satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Nah, di tes ini kita masih yang paling depan, yang paling sering kita pakai yaitu membandingkan. Nah, perbandingannya di tes ini adalah hanya pada 2 kelompok. Ya, jadi kalau ada 2 kelompok yang kemudian kita bandingkan min-nya dan datanya terdistribusi normal, maka kita pakai independent t-test. Ya. Nah, 2 kelompok ini kalau disebut independen atau terpisah atau mandiri atau uncorrelated sama itu tadi kalau 2 kelompok yang tidak saling berkait. Tapi bisa juga kedua kelompok ini berpasangan atau tidak mandiri atau correlated atau pair. Ya. Nah, ini dua-duanya kita bahas ya, dua-duanya kita bahas pada kuliah pagi hari ini. Nah, intinya adalah untuk dites itu yang diuji adalah 2 kelompok. Ya. Kalau nanti kita akan menguji mau membandingkannya itu lebih dari 2 kelompok, gimana? 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok bisa atau enggak statistik itu? Bisa ya. Tapi analisis yang dilakukan bukan menggunakan t-test, tapi besok ada analisis yang disebut analisis variansi atau ANAVA ya. Oke, ini kita 2 kelompok saja yang kita bandingkan. Nih, tentu kalau kita dalam melakukan penelitian yang menggunakan analisis statistik, itu pasti ada 2 variabel, yaitu ada variabel bebas dan ada variabel terikat, atau variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, atau variabel independen dan variabel dependen, ya kan? Pasti selalu ada
selalu ada dua variabel itu minimal ya kalau kita melakukan penelitian. Besok kalian juga pasti akan seperti itu. Nah, untuk merefresh saja nih ya, untuk merefresh ingatan kalian tentang variabel bebas dan variabel terikat atau variabel independen dan dependen. Sebagai contoh, ini saya mau kasih dulu waktu saya S1 ya, waktu saya mahasiswa, saya nulis skripsi di Departemen Konservasi. Ya. Di skripsi saya itu saya meneliti perbandingan ya komparatif begini, atau mana yang saya ingin tahu mana yang lebih baik ya, kekuatan geser perlekatannya, mana yang lebih baik kekuatan geser perlekatannya antara tambalan ART yang dentin conditioner-nya itu menggunakan asam poliakrilat 10%, artinya dentin conditioner yang produk jadi itu, dibandingkan dengan yang menggunakan dentin conditioner-nya itu adalah dari liquid semen ionomer kaca atau liquid GIC yang dipakai untuk tambalannya yang diencerkan sesuai dengan prosedur ART. Tuh. Dua grup, ada variabel pengaruh dan ada variabel terpengaruh. Saya ulangi lagi ya. Saya membandingkan kekuatan geser perlekatan. Ya, jadi mana nanti kekuatan geser perlekatan yang lebih baik antara tambalan ART yang menggunakan dentin conditioner 10 poliakrilat 10% yang kemasan itu yang sudah jadi dibandingkan dengan yang menggunakan liquidnya GIC atau liquidnya semen ionomer kaca yang diencerkan menurut prosedur ART. Ya, jadi karena gini, jadi prosedur ART itu atraumatic restorative treatment ya Dek ya, menambalkan menggunakan glasionomer semen. Nah, kemudian di dalam prosedur ART itu disebutkan salah satu prosedurnya yaitu pengaplikasian dentin conditioner karena ART itu bisa dipakai di lapangan, artinya untuk tidak di dalam klinik, pengabdian masyarakat juga bisa. Dia bilang dentin conditioner-nya itu menurut prosedur ART bisa memakai liquidnya glass ionomer semen. Caranya adalah liquidnya itu diencerkan dengan air. Jadi karena liquid GIC itu kan asam poliakrilat presentasinya tinggi. Nah, itu di cotton pellet dibasahi air kemudian dicelupkan ke tetesan dari liquid glasionomer semen tadi digunakan untuk conditioner dentin. Ya. Tahu ya kamu proses penambalan SIK sudah pernah dapat kuliahnya kan? Sudah dok. Ya, nah ya. Nah, ada proses conditioning dentin. Nah, makanya jadi proses conditioning dentin itu atau pengaplikasian dentin conditioner kalau di ART, di traumatic restorative treatment itu bisa pakai liquid GIC. Nah, itu saya membandingkan mana yang lebih kuat geser pelekatannya. Oke, ini hanya untuk mengingatkan kalian kembali. Masih ingat nggak? Itu tadi yang saya sampaikan, penelitian saya itu tadi. Tolong Anda kalau Anda pakai handphone ya dicoba scan di ininya, di QR code-nya itu, atau kalau enggak kamu ke menti.com terus pakai kodenya ini 173750 atau langsung klik ke sini. Tolong pertanyaan di situ dijawab. Sudah bisa mengakses belum? Belum dok. Halo? Bisa diakses nggak adik-adik? Bisa dok. Hah? Belum bisa dok.
Bisa diakses, Dok. Bisa ya? Oke, saya akan coba cek jawaban kalian ya. Cuman ada 2 pertanyaan, Dek, ya. Tolong dijawab. Jadi tadi penelitian saya waktu saya S1 dulu itu membandingkan kekuatan geser perlekatan antara tumpatan ART yang menggunakan damping conditioner damping conditioner kemasan dibandingkan dengan kekuatan geser pelekatan yang menggunakan liquid. Mana nih kok nggak ada yang jawab? Oh, oke, akhirnya ada yang jawab. Yes. Belum bisa mengakses. Pak Ardi udah jawab belum, Pak Ardi? Sampun, Dok. Sampun, ya. Baru 18 orang. Variabel bebasnya 22 orang. Ini 20 orang. Oke. Maaf, Dokter Dian. Yuk. Saya masih belum bisa akses. Belum bisa aksesnya karena apa, Dek? Masih terkendala sinyal. Oh, ya udah, kalau sinyal ya nggak apa-apa. Ada 2 soal ya, adik-adik ya. Ini udah 34 yang jawaban pertama.
Total pesertanya berapa sih? Bentar ya. Ini 39. Masih ada 34, baru 34. Ini di sini baru 22. Kenapa jawabnya baru satu? Ada 2 soal adik-adik. Ini saya lihat di sini soal yang variabel bebas sudah dijawab oleh 36 orang, tapi yang soal variabel terpengaruhnya baru 22 orang. Oke, oke, kita bahas ya adik-adik ya. Nah ini kalau saya melihat tampilan di tempat kalian ini grafik hasil yang variabel bebas tuh adik-adik ya, betul kan? Betul, Dok. Nah itu Udah selesai kamu? belum Bu, belum selesai Bu. Nah kalau kita lihat di grafik ini, saya ada 4 pilihan yang jadi variabel bebas dan keempat-empatnya mendapatkan suara. Nah, padahal dari 4 itu tentu hanya ada satu pilihan yang betul. Nah, yang betul itu adalah tim yang mengisi grafik yang warna merah ya atau jenis Dentin conditioner. Ya, jadi diperhatikan ya adik-adik, penelitian saya tadi itu ingin menguji kekuatan geser perlekatan dari tumpatan ART yang menggunakan Dentin conditioner asam polialkylat 10% dan yang menggunakan Dentin conditioner dari liquid ART. Jadi yang dibedakan variabel yang mempengaruhinya adalah jenis Dentin conditionernya. Metodenya sama-sama menggunakan ART, artinya bahannya juga sama-sama GIC. Nah, ya, jadi variabel pengaruh itu adalah variabel yang dibedakan ya, untuk melihat pengaruhnya terhadap suatu outcome atau suatu variabel terpengaruh. Nah, di sini kemudian pertanyaan keduanya, nah ini ya, variabel terpengaruhnya betul ya, karena yang saya uji ya kan, yang saya lihat kedua-duanya adalah kekuatan geser perlekatannya. Jadi variabel terpengaruhnya atau outcome-nya yang diukur itu adalah kekuatan geser perlekatan. Nah, variabel pengaruhnya atau intervensinya adalah jenis Dentin conditioner, ada jenis yang kemasan apa namanya hasil produk asli, ada yang pengenceran ya kan. Nah, kemudian yang dilihat semuanya diukur kekuatan geser perlekatannya. Ya ada 2 grup ya, variabelnya ada variabel pengaruhnya jenis Dentin conditioner dan variabel terpengaruh kekuatan geser perlekatan. Nah, di sini untuk variabel terpengaruh dari 23 orang yang menjawab masih ada 5 orang yang menjawab salah ya. Untuk ya saya perlu refresh ini lagi supaya apa namanya Anda tidak tersesat di kemudian hari. Untuk ini ada yang masih masih belum jelas nggak adik-adik terkait ini, apa namanya variabel pengaruh dan variabel terpengaruh? Jelas, Dok. Jelas. Untuk yang jawabnya masih salah, ada yang mungkin pengen di ini nggak di diulang nggak penjelasannya?
Oke, kalau gitu saya coba tanya satu lagi. Kalau saya ini melakukan penelitian, ya, saya mau membandingkan eh, daya antibakteri dari ekstrak kulit duren sama ekstrak kulit salak, ya. Ada kulit salak, saya ekstrak, kemudian kulit durian saya ekstrak. Saya pengen tahu di antara membandingkan dari keduanya itu, dari kedua ekstrak itu, eh, daya antibakterinya kuatan mana? Itu variabel terpengaruhnya apa, adik-adik? Sorry, variabel pengaruhnya apa? Yang daya antibakteri bukan, Dok? Variabel pengaruh. Ekstrak kulit. Yang ekstraknya bukan. Oke. Kulit salak sama ekstrak itu. Ya, jadi jenis ekstraknya itu adalah variabel pengaruhnya. Kemudian variabel terpengaruhnya adalah Kekuatan Daya antibakteri. antibakteri. daya antibakteri, betul ya. Oke, oke. Ya, saya perlu ya ini perlu kalian apa namanya? Kalian perlu betul-betul firm dulu masalah ini supaya nanti untuk kita jalan ke belakang lagi lebih lanjut kita bisa bisa lebih bisa lebih paham ya. Oke ya. Nanti kalau masih ada yang belum paham eh, boleh tanya lagi ke saya atau bisa diskusi dengan teman-teman ya. Saya lihat sudah banyak juga yang paham.